Sebagai tempat awal mula berdirinya beragam peradaban, Mesopotamia menyajikan bukti sejarah tentang perkembangan dinasti-dinasti kuat di kawasannya. Sebut saja Sumeria, Akkadia, Babilonia, hingga Assyria yang merupakan bangsa-bangsa kuat di sepanjang dataran Mesopotamia kuno yang berpengaruh dan jejaknya masih bisa kita rasakan hingga masa modern kini. Namun tak hanya terdiri dari dinasti-dinasti yang kuat saja, kawasan Mesopotamia juga dihuni oleh beragam suku, ras, kultur, serta agama yang menyebar di kawasan tersebut dan menjadi pelengkap berjalannya peradaban Mesopotamia. Di antara bangsa yang kerap bersinggungan langsung dengan peradaban Mesopotamia seperti Mesir, Hittite, dan juga ada juga bangsa Mitanni. Bangsa Mitanni merupakan salah satu suku bangsa dan kekaisaran yang kerap bersinggungan langsung dengan negara-negara di kawasan tersebut. Bangsa Mitanni yang terletak di utara wilayah Mesopotamia merupakan kekaisaran yang berdiri sezaman dengan Mesir kuno, kekaisaran Assyria, kekaisaran Babilonia, serta kekaisaran Hittite yang memiliki pengaruh kuat di berbagai bidang. Bangsa Mitanni yang dikenal sebagai kerajaan kuno mendominasi wilayah Mesopotamia bagian utara serta Anatolia bagian tenggara sekitar abad ke-15 sebelum Masehi hingga abad ke-14 sebelum Masehi, dan mereka sering disebut sebagai salah satu kekuatan besar pada zamannya bersama dengan Mesir, Babilonia, Hittite, dan juga Assyria. Lantas siapa sebenarnya bangsa Mitanni ini? Dari mana asal-usul bangsa ini? Bagaimana bangsa ini akhirnya mendirikan kekaisaran Mitanni dengan beragam prestasinya? Bagaimana dinasti pemimpin bersemi di kekaisaran ini? Serta bagaimana pada akhirnya kekaisaran ini harus runtuh pada sekitar akhir abad ke-14 sebelum Masehi? Kekaisaran Mitanni terletak di wilayah Mesopotamia Utara serta Anatolia Tenggara yang sekarang mencakup bagian dari negara modern Suriah, Turki, dan Irak Utara. Letak geografisnya yang terbilang strategis karena berada di jalur perdagangan penting yang menghubungkan Timur Dekat dengan wilayah Anatolia dan kawasan Laut Tengah. Menurut sebuah artikel yang merupakan bagian dari The Oxford History of Ancient Near East, membahas secara mendalam tentang bagaimana asal-usul, struktur politik, dan interaksi bangsa Mitanni dengan kekuatan regional lainnya. Bangsa Mitanni merupakan kelompok yang berkembang dari gabungan dua suku utama, yaitu bangsa Hurri yang merupakan kelompok penduduk asli wilayah Mesopotamia bagian utara yang berbahasa Hurrian dan merupakan salah satu bahasa non-Semitik, serta pengaruh dari bangsa Indo-Arya, kelompok yang berasal dari stepa Eurasia yang melakukan migrasi besar-besaran ke wilayah Mitanni di sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Sebuah entry dalam Ensiklopedia Britannica menyebutkan jika asal-usul bangsa Hurrian dapat ditelusuri di periode awal Mesopotamia bagian utara, yaitu pada sekitar milenium ketiga sebelum Masehi, di mana bangsa ini telah tersebar di wilayah Subartu yang meliputi dataran tinggi antara Sungai Tigris dan pegunungan Taurus. Bangsa Hurri dikenal sebagai masyarakat agraria dengan tradisi seni dan budaya yang begitu kaya, sementara pengaruh Indo-Arya di Mitanni berasal dari migrasi kelompok penutur bahasa Indo-Eropa dari stepa Eurasia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Menurut sebuah artikel dari Wikipedia menyebutkan, jika kelompok Indo-Arya ini dikenal sebagai inovator teknologi kereta perang dan domestikasi kuda, dan mereka membawa tradisi religius dan bahasa yang mempengaruhi struktur kekuasaan di Mitanni kelak. Pada sekitar milenium ketiga dan awal milenium kedua sebelum Masehi, bangsa Hurri mulai terintegrasi dengan kelompok Indo-Arya yang bermigrasi ke kawasan tersebut. Kelompok Indo-Arya yang datang membawa berbagai keahlian seperti keahlian di bidang militer, di mana orang-orang kelompok Indo-Arya memperkenalkan penggunaan kereta perang, penggunaan senjata, dan taktik berperang. Dan selain itu, bangsa Indo-Arya juga memperkenalkan sistem kepercayaan yang mencakup pemujaan terhadap dewa-dewa Indo-Arya seperti Indra, Mitra, Varunya, dan Nasatya. Dan proses ini pun segera menciptakan identitas budaya yang unik yang menjadi dasar terbentuknya bangsa Mitanni kelak. Selain faktor internal yang melandasi terciptanya bangsa Mitanni, faktor eksternal juga berpengaruhi bagaimana bangsa Mitanni ini berkembang. Interaksi dengan bangsa Sumeria, Akkadia, dan juga Assyria di Mesopotamia memberikan pengaruh yang cukup signifikan, khususnya terhadap perkembangan administrasi dan juga pemerintahan bangsa Mitanni. Dan segera setelahnya, bangsa Mitanni pun memulai periode membangun kota-kota kecil serta struktur pemerintahan awal yang menjadi tonggak sejarah berdirinya Kekaisaran Mitanni pada sekitar tahun 1550 sebelum Masehi.
Sebelum munculnya Kekaisaran Mitanni, kawasan Mesopotamia Utara dikuasai oleh sejumlah kerajaan kecil dan suku-suku Huri yang tersebar di sepanjang kawasan tersebut. Namun kondisi geopolitik berubah drastis dengan melemahnya kekuatan-kekuatan kuat di kawasan regional tersebut, seperti melemahnya Kekaisaran Babilonia Lama, di mana keruntuhan dinasti Hammurabi di Babilonia melemahkan pengaruh mereka di wilayah utara. Selain itu, kerajaan Assyria yang masih dalam tahap awal perkembangannya belum menjadi kekuatan besar sehingga mengurangi saingan di kawasan Mesopotamia, serta kemunduran sementara Kekaisaran Hittite Lema yang berbasis di Anatolia. Kekosongan kekuasaan ini pun memungkinkan kelompok Huri yang lebih terorganisir di bawah pemimpin militer Indo-Arya untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka dan akhirnya mendirikan Kekaisaran Mitanni yang didirikan oleh penguasa pertama yang dikenal sebagai Kaisar Tirta pada sekitar tahun 1550 sebelum Masehi. Kaisar Tirta sendiri dikenal sebagai penguasa yang berhasil menyatukan kota-kota Huri dan menciptakan fondasi politik yang kokoh bagi Mitanni serta menunjuk Wasukani sebagai ibu kota dari kekaisaran. Strateginya yang meliputi penaklukan kota-kota penting, di mana ia memperluas kekuasaannya dengan menaklukkan kota-kota Huri kecil di sekitar Sungai Kapur yang terletak di kawasan strategis yang sangat subur, serta mendirikan aliansi suku-suku Huri, di mana melalui diplomasi dan kekuatan militer, Kaisar Tirta menyatukan berbagai suku Huri yang sebelumnya independen atau bersaing satu dengan yang lainnya. Kaisar Tirta pun segera mendirikan pemerintahan yang terpusat dengan raja sebagai penguasa tertinggi, dan beberapa aspek penting dari kepemimpinannya mencakup letakkan dasar-dasar kekaisaran, membangun militer yang kuat dengan pengenalan strategi kereta berkuda, serta menciptakan struktur pemerintahan yang memungkinkan Mitanni berkembang dan menghadapi ancaman dari kerajaan-kerajaan tetangganya seperti Kekaisaran Assyria maupun Kekaisaran Hittite. Berdirinya Kekaisaran Mitanni oleh Kaisar Tirta pun dibarengi dengan beragam faktor seperti pengaruh geografis, di mana wilayah Mitanni yang berada di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Tigris dan juga Sungai Efrat, menyediakan tanah yang sangat subur untuk pertanian, dan juga mendukung Mitanni untuk mengontrol jalur perdagangan penting antara Mesopotamia, Anatolia, dan juga Levan. Selain itu, Mitanni mengembangkan pemerintahan yang terpusat dengan raja sebagai pemimpin utamanya. Para raja memanfaatkan pernikahan politik untuk memperkuat hubungan dengan kerajaan lain, seperti Mesir, di mana selama periode Firaun Amenhotep III, Mitanni dan juga Mesir membentuk aliansi melalui pernikahan politik yang melibatkan putri Raja Mitanni yang menikah dengan Raja Amenhotep III untuk memperkuat hubungan kedua kerajaan. Meskipun berhasil berdiri sebagai kekuatan besar, Mitanni menghadapi tantangan dari tetangga-tetangganya seperti kerajaan Hittite di barat yang berusaha menguasai wilayah yang sama, serta kerajaan Assyria di wilayah timur yang perlahan mulai bangkit dan merebut kembali kota-kota yang sebelumnya dikuasai oleh Kaisaran Mitanni. Namun pada masa-masa awal pemerintahannya, Mitanni melalui Kaisar Tirta mampu mengatasi ancaman ini dan mempertahankan posisi mereka sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut. Kaisar Tirta pun sendiri memerintah hingga akhir hayatnya yang terjadi pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dan digantikan oleh anaknya, yaitu Kaisar Sutarna pertama. Kaisar Sutarna pertama merupakan putra serta penerus Raja Tirta, pendiri awal Mitanni. Sutarna adalah bagian dari dinasti Raja-Raja Mitanni yang memiliki hubungan erat dengan kelas penguasa di Indo-Arya. Seperti raja-raja Mitanni lainnya, namanya menunjukkan pengaruh Indo-Arya yang sangat kuat, di mana nama Sutarna berasal dari istilah yang dapat dihubungkan dengan akar Sanskerta dan sejalan dengan penggunaan istilah Sanskerta dalam tradisi kerajaan Mitanni, yang terlihat dari nama-nama dewa mereka seperti Mitra, Varunya, dan juga Indra, serta menunjukkan pengaruh budaya yang bercampur antara Huri dan di Indo-Arya. Ia segera melanjutkan proses konsolidasi kekuasaan yang dimulai oleh Kaisar Tirta dan memperluas pengaruh kerajaan di kawasan Mesopotamia bagian utara. Masa pemerintahannya berada pada periode ketika kerajaan ini mulai tumbuh dari sekedar konfederasi suku-suku Huri menjadi sebuah kekuatan yang lebih terorganisir dan ekspansif. Kaisar Sutarna melanjutkan beragam upaya pendahulunya dalam menyatukan wilayah Huri di sekitar Mesopotamia bagian utara dan juga Anatolia Tenggara. Ia segera memperluas kekuasaan Mitanni ke daerah-daerah subur di sekitar Sungai Khabur yang menjadi pusat ekonomi kerajaan. Sutarna berhasil memperkuat kekuasaan Mitanni dengan meneguhkan otoritas pusat atas berbagai kota-kota kecil dan suku-suku Huri, di mana hal ini merupakan satu tindakan penting dalam menciptakan stabilitas politik yang menjadi pondasi bagi ekspansi kerajaan di masa mendatang. Ia pun juga memperkenalkan sistem administrasi yang lebih terpusat, di mana raja menjadi tokoh utama dalam mengontrol ekonomi dan juga militer. Penguatan institusi kerajaan yang dilakukan Sutarna memungkinkan Mitanni untuk mempertahankan stabilitas di tengah-tengah ancaman dari tetangganya seperti Hittite di barat dan juga Assyria di wilayah timur.
dan hal tersebut mendukung penguasaan wilayah kekuasaan Mitanni di bawah Sutarna pertama yang mencakup jalur perdagangan penting yang menghubungkan Mesopotamia dengan Anatolia dan juga Levant. Kaisaran Mitanni menjadi penghubung utama dalam perdagangan logam seperti perunggu dan juga timah, kayu, dan kuda yang menjadi salah satu komoditas paling berharga pada masanya. Pemerintahan Kaisar Sutarna pertama dianggap sebagai awal dari periode pertumbuhan kekuasaan Mitanni yang mulai memasuki masa puncaknya ketika Kekaisaran Mitanni berada di bawah kepemimpinan Raja Saus Tatar. Kaisaran Mitanni pun mencapai puncak masa kejayaannya selama abad ke-15 sebelum Masehi hingga abad ke-14 sebelum Masehi. Periode ini pun dikenal sebagai masa keemasan Mitanni, di mana kerajaan ini menjadi salah satu kekuatan besar di Timur Dekat, serta bersaing dengan kerajaan Mesir, Babilonia, Hittite, dan juga Assyria. Masa keemasan ini pun ditandai oleh perluasan wilayah, perkembangan militer, stabilitas politik, hubungan diplomatik yang kuat, dan pengaruh budaya yang luas. Budaya Mitanni yang mencerminkan perpaduan antara tradisi Huri dan pengaruh Indo-Arya sangat terlihat dari aspek-aspek pokok seperti agama, bahasa, dan juga praktik militer. Sistem pemerintahan yang terpusat membantu mempertahankan stabilitas dan efisiensi administratif, dan Mitanni seringkali menjalin aliansi politik dengan metode pernikahan, di mana salah satu hubungan spesial yang terjadi antara Mitanni dan Mesir terselenggara melalui pernikahan raja dan permaisuri dari Mesir, salah satu kekuatan besar di kala tersebut. Hal tersebut pun kerap dilakukan oleh Mitanni, khususnya demi tujuan utama yakni menjaga keseimbangan kekuasaan melawan Hittite dan juga Assyria yang berbatasan langsung dengan Kekaisaran Mitanni. Selain pernikahan politik yang terjalin, Mitanni dikenal sebagai pelopor dalam penggunaan kereta perang ringan yang ditarik oleh kuda, sebuah kemampuan yang memberikan jaminan kepada pasukan kekaisaran dan keunggulan di medan peperangan. Selama periode tersebut, Kekaisaran Mitanni menjadi pusat pelatihan kuda, yang disebutkan dalam dokumen-dokumen dan manuskrip bangsa Hittite dan teks-teks bangsa Huri. Serangkaian faktor pendukung tersebut juga didukung dengan serangkaian raja-raja yang membawa masa keemasan Kekaisaran Mitanni. Di antaranya Raja Saus Tatar yang memerintah sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dan berkuasa hingga tahun 1450 sebelum Masehi dan merupakan salah satu tokoh penting dalam periode kejayaan Mitanni. Kaisar Saus Tatar adalah raja ketiga dalam garis kerajaan Mitanni dan ia memerintah selama masa puncak kejayaan Mitanni ketika kerajaan ini berkembang menjadi kekuatan dominan di kawasan Timur Dekat kuno. Wilayah kekuasaannya yang mencakup daerah yang sekarang adalah Suriah Utara, Irak Utara, dan Turki Tenggara dengan ibu kotanya yaitu Washukani yang diyakini terletak di tepi Sungai Kabur. Di bawah Saus Tatar, kerajaan Mitanni mengalami stabilitas politik yang cukup signifikan. Sistem administrasi kerajaan pun diperkuat dan memungkinkan kontrol yang lebih baik atas wilayah yang lebih luas. Ia pun juga memperkuat kekuasaan kerajaan melalui integrasi budaya Huri dan juga budaya Indo-Arya yang membantu mempersatukan wilayah multi-etnis di bawah pemerintahannya. Perdagangan kawasan segera berkembang pesat di bawah Saus Tatar dengan jalur perdagangan yang menghubungkan Mitanni dan juga Mesir, serta bangsa Het dan juga Mesopotamia dengan komoditas perdagangan utama seperti logam dan kayu cedar. Dengan meningkatnya taraf perekonomian Mitanni, kekaisaran ini berkembang dengan beragam kemajuan lainnya seperti bidang teknologi dan militer, di mana Saus Tatar mendorong penggunaan kavaleri dan pelatihan kuda yang menjadi kekuatan militer utama Kaisaran Mitanni, di mana manual pelatihan kuda yaitu Kikulitex yang kemudian ditemukan dianggap berasal dari periode ini. Angkatan perang Mitanni, terutama kereta perang yang sangat maju, menjadi salah satu kekuatan penting Kekaisaran Mitanni dan dianggap sebagai salah satu kekuatan militer paling kuat di dunia kuno. Saus Tatar yang memiliki kekuatan militer kuat mulai memperluas wilayah Mitanni dengan menaklukkan kota-kota besar di Mesopotamia Utara dan juga Anatolia Tenggara. Ia pun berhasil memperluas pengaruh Mitanni ke wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Assyria dan menjadikannya salah satu kerajaan terkuat di kawasan tersebut. Salah satu pencapaian yang paling terkenal adalah penjarahan ibu kota Assyria, yaitu Asyur, di mana ia membawa pulang harta rampasan termasuk pintu perunggu besar di istana kerajaan Asyur sebagai simbol kemenangannya. Masa pemerintahan Saus Tatar dianggap sebagai puncak kejayaan Mitanni, dan di bawah masa pemerintahannya, Mitanni menjadi salah satu kekuatan besar yang mampu bersaing dengan Mesir, Hittite, dan juga Babilonia, serta Assyria. Namun setelah kematiannya, kerajaan mulai menghadapi tantangan internal dan juga eksternal, termasuk bangkitnya kembali Kekaisaran Assyria yang menjadi ancaman utama bagi Mitanni. Setelah kematian Raja Saus Tatar, posisi raja digantikan oleh Raja Artatama pertama yang berkuasa sekitar tahun 1450 sebelum Masehi dan berkuasa hingga tahun 1420 sebelum Masehi. Kaisar Artatama memimpin Mitanni selama periode ketika kekaisaran ini mulai menunjukkan pengaruh kuatnya sebagai salah satu kerajaan besar di wilayah Timur Dekat.
Salah satu prestasi utama Raja Artatama pertama adalah keberhasilannya membangun hubungan diplomatik yang erat dengan kerajaan Mesir. Aliansi ini diwujudkan melalui pernikahan politik di mana seorang putri dari keluarga kerajaan Mitanni dinikahkan dengan Firaun Mesir, yaitu Tutmosis keempat. Meskipun dianggap memiliki hubungan mesra dengan Mesir, namun hubungan Mitanni dan juga Mesir sempat dilanda ketegangan akibat konflik wilayah, khususnya mengenai kontrol atas wilayah Suriah. Kaisar Artatama pertama dianggap sebagai tokoh yang membawa perdamaian melalui diplomasi dan memastikan bahwa kedua kerajaan dapat saling bekerja sama daripada berperang. Perjanjian ini menguntungkan Mitanni dengan memberikan waktu untuk mengkonsolidasikan internal dan memberikan perlindungan dari ancaman eksternal, khususnya dari Kekaisaran Hittite dan juga Kekaisaran Assyria. Diplomasi Artatama pertama membantu memperkuat posisi Mitanni sebagai kekuatan yang diakui di kawasan Timur Dekat, setara dengan kerajaan besar lainnya seperti Hittite, Babilonia, dan juga Mesir. Aliansi dengan Mesir membuka jalur perdagangan yang lebih aman antara Mitanni dan juga Mesir. Barang-barang seperti kuda, logam, dan kayu cedar dari Mitanni menjadi komoditas penting dalam perdagangan bilateral antara kedua negara tersebut. Strategi diplomatik Artatama pertama menjadi model bagi raja-raja penerus Mitanni yang terus menggunakan pernikahan politik dan aliansi untuk mempertahankan pengaruh mereka. Raja Artatama pertama pun meninggal sekitar tahun 1420 sebelum Masehi dan posisinya digantikan oleh Raja Sutarna kedua. Kaisar Sutarna kedua melanjutkan kebijakan ayahnya dalam membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan besar lainnya terutama dengan Mesir. Ibu kota Mitanni tetap Wasukani dan menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama masa pemerintahannya. Sebagai putra dari Raja Artatama pertama, Raja Sutarna kedua melanjutkan kebijakan kerjasama di antara Kekaisaran Mitanni dengan Kekaisaran Mesir melalui pernikahan politik, di mana ia menikahkan salah satu putrinya dengan Firaun Amenhotep ketiga dari Mesir. Hubungan diplomatik Sutarna kedua dengan Amenhotep ketiga sangat baik dan sebagaimana dicatat dalam surat-surat Amarna, yaitu sebuah korespondensi diplomatik dari zaman perunggu, di mana dalam surat tersebut Raja Sutarna kedua mengirimkan hadiah-hadiah mewah seperti emas, perhiasan, dan kuda berkualitas tinggi kepada Firaun Mesir ini. Pernikahan ini pun semakin mempererat hubungan di antara kedua kerajaan yang tidak hanya memperkuat stabilitas regional saja, akan tetapi juga memungkinkan pertukaran budaya dan juga ekonomi. Selain menjaga hubungan baik dengan Kekaisaran Mesir, Raja Sutarna kedua juga mencetak beragam prestasi lainnya, seperti mampu menguasai wilayah yang luas dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Suriah bagian utara, Mesopotamia bagian utara, dan sebagian Anatolia Tenggara. Kekaisaran Mitanni berhasil mempertahankan pengaruhnya atas wilayah-wilayah yang sering menjadi sengketa dengan kerajaan Hittite dan juga Babilonia. Dan selain menjaga pengaruhnya di bawah Kaisar Sutarna kedua, Mitanni juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di kawasan Timur Dekat. Ia menggunakan diplomasi untuk mencegah konflik dengan kerajaan besar lainnya seperti Hittite dan juga Assyria yang pada waktu itu juga mulai bangkit. Selain mampu meluaskan pengaruh dan daerah kekuasaannya, Raja Sutarna kedua juga menandai stabilitas internal yang mendukung perkembangan ekonomi dan juga perdagangan. Mitanni menjadi terkenal sebagai pusat perdagangan kuda dan barang-barang mewah yang diminati oleh kerajaan-kerajaan besar di Timur Dekat. Masa pemerintahan Sutarna kedua sering dianggap sebagai puncak kejayaan Kekaisaran Mitanni. Namun setelah kematiannya, kerajaan mulai menghadapi tantangan yang semakin besar dari Hittite dan juga Assyria yang mulai bangkit sebagai kekuatan besar di kawasan tersebut. Raja Sutarna kedua pun digantikan oleh putranya, yaitu Tushratta, yang menghadapi lebih banyak ancaman internal dan juga eksternal serta menandai awal kemunduran Mitanni. Periode kemunduran dan keruntuhan Kekaisaran Mitanni dimulai dari sekitar abad ke-14 sebelum Masehi hingga pada akhirnya runtuh pada awal abad ke-13 sebelum Masehi. Kemunduran ini pun disebabkan oleh beragam kombinasi faktor internal seperti konflik dinasti dan juga eksternal seperti invasi dari kekuatan tetangga, khususnya bangsa Hittite dan juga bangsa Assyria. Periode kemunduran Kekaisaran Mitanni dimulai tepat setelah kematian Raja Sutarna pertama yang kemudian digantikan oleh putranya yaitu Raja Tushratta. Raja Tushratta yang mewakili pemerintahan Kekaisaran Mitanni masih terus melanjutkan serta mempertahankan banyak kebijakan yang telah diturunkan oleh raja-raja pendahulunya, seperti jalinan hubungan harmonis antara Kekaisaran Mitanni dan juga Kekaisaran Mesir, di mana masa Raja Tushratta dia kembali menikahkan putrinya untuk menikah dengan Firaun. Namun setelah masa pemerintahan raja-raja besar seperti Saus Tatar, Kekaisaran mulai mengalami masalah internal berupa perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan. Konflik dinasti ini melemahkan kekuatan politik pusat di Wasukani, ibu kota Mitanni, dan membuat kerajaan lebih rentan terhadap ancaman dari luar. Dan di waktu bersamaan, saingan regional Mitanni berkembang dengan kecepatan yang lumayan menakutkan, di mana Kekaisaran Hittite melalui rajanya yaitu Suppiluliuma pertama
yang memulai menaklukkan wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali Mitanni, terutama di Anatolia dan juga Suriah Utara. Raja Suppiluliuma pertama menggunakan konflik internal di Mitanni untuk memperkuat posisinya. Salah satu Raja Mitanni, Tursrata, dibunuh oleh keluarga kerajaan sendiri dalam sebuah kudeta berdarah yang didukung oleh bangsa Hittite, dan segera setelahnya, Raja Hittite yaitu Suppiluliuma memasang Raja Boneka di Mitanni. Raja Suppiluliuma dengan segera memanfaatkan persaingan dinasti di Mitanni untuk melemahkan kerajaan, dan oleh karenanya, Kekaisaran Mitanni kehilangan kendali atas wilayah strategis seperti Karkemis dan juga Aleppo. Setelah invasi Hittite, sebagian besar wilayah barat Mitanni berada di bawah kendali Hittite. Dan setelah pergolakan yang melibatkan Mitanni dengan Hittite, Assyria yang sebelumnya merupakan vasal Mitanni mulai bangkit sebagai kekuatan independen pada abad ke-13 sebelum Masehi. Raja Assyria, yaitu Adad-nirari pertama dan penerusnya Salmanaser pertama, melancarkan kampanye militer untuk menaklukkan wilayah Mitanni. Dengan kekuatan militer yang lebih unggul, Assyria berhasil mengambil alih sebagian besar wilayah inti Mitanni, termasuk ibu kota kekaisaran, yaitu Washukani. Kaisar terakhir Mitanni, yaitu Kaisar Satuara kedua, tidak mampu melawan kekuatan militer Assyria yang jauh lebih besar. Selain mendapatkan serangan dari dua bangsa tersebut, Kekaisaran Mitanni juga mendapatkan serangan dari suku-suku nomaden seperti orang-orang Kasdim dan juga Aram yang semakin memperburuk stabilitas wilayah mereka. Serangan-serangan ini menghancurkan struktur sosial dan ekonomi kerajaan dan menjadikannya semakin sulit untuk mempertahankan kekuasaan. Dan pada puncaknya, pada sekitar tahun 1260 sebelum Masehi, Mitanni secara de facto tidak lagi eksis sebagai entitas politik independen. Wilayahnya pun segera terpecah antara Kekaisaran Assyria dan Kekaisaran Hittite, dan budaya Mitanni perlahan menghilang dengan sisa-sisa kebudayaan yang bercampur dengan budaya Hurri dan juga Assyria. Di tepi sungai Kabur yang dulu menjadi saksi kejayaan Kekaisaran Mitanni, berdirilah keruntuhan Washukani, ibu kota yang pernah menjadi jantung Kekaisaran Mitanni. Di tempat ini, raja-raja agung seperti Saus Tatar dan juga Artatama pertama pernah mengukir sejarah, menaklukkan tanah yang luas dan menantang kekuasaan besar seperti Kekaisaran Mesir, Kekaisaran Hittite, dan juga Kekaisaran Assyria. Namun, seperti fajar yang perlahan memudar, kejayaan itu pun berakhir, terkikis oleh waktu dan juga peperangan. Mitanni yang pernah menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh di Timur Dekat, pada akhirnya tak mampu bertahan dari gelombang perpecahan internal dan tekanan eksternal yang datang bertubi-tubi. Kekaisaran Hittite pun segera memanfaatkan kelemahan dinasti kerajaan untuk memperkainkan raja-raja Mitanni dan menjadikan mereka sekedar boneka dalam permainan politik yang lebih besar. Sementara itu, di timur, Assyria yang pernah tunduk di bawah bayang-bayang Kekaisaran Mitanni bangkit dengan kekuatan baru dan menyerbu Washukani dan menghancurkan sisa-sisa kejayaan yang tersisa. Tidak ada perang besar terakhir, tidak ada pertempuran epik yang menandai akhir Mitanni, dan hanya kehancuran yang datang perlahan dalam bentuk kota-kota yang ditinggalkan, pengkhianatan dalam istana, dan para penguasa yang kehilangan tahta mereka tanpa daya. Kekaisaran ini yang dahulu terkenal dengan kavaleri terbaik dan diplomasi yang cerdik, pada akhirnya menjadi sejarah yang terkubur di balik lembaran prasasti kuno. Namun meskipun nama Mitanni telah lama lenyap dari peta dunia, warisannya segera tetap hidup. Ilmu pelatihan kuda yang dikembangkan oleh mereka diwarisi oleh bangsa lain dan menjadi fondasi bagi teknik berkuda di Timur Dekat kuno. Kata-kata dan dewa-dewa mereka yang mencerminkan hubungan dengan budaya Indo-Arya tetap dikenang dalam teks-teks kuno yang bertahan hingga masa kini. Mitanni mungkin telah musnah, tetapi bayangannya tetap ada dalam setiap reruntuhan, setiap artefak, dan setiap kisah yang diceritakan kembali oleh para sejarawan.